Guys, aku nemu video yang membahas soal Aceh nih. Di video ini ada beberapa pernyataan ya tentang sejarah Aceh, Belanda, terus Timur Timur, NKRI, sampai perjanjian Helsinki loh. Aku nggak mau langsung bilang dia benar atau salah ya. Pokoknya dengerin dulu deh videonya sampai selesai ya. Oke, nih videonya. Wah, Prabowo, aku perintahkan kamu tangkap dalang dari kericuhan di Aceh. Mereka berusaha makar, menurunkan bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Itu adalah pelanggaran hukum berat. Aceh itu tidak bisa merdeka karena sejarahnya menjadi undang-undang internasional. Semua kerajaan jajahan Belanda atau kalah perang melawan Belanda menjadi bagian dari NKRI. Aceh menyerah kepada Belanda tahun 1905. Sultan terakhir mereka, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, ditangkap dan menyerah kepada Belanda. Artinya Aceh mutlak bagian dari Indonesia. Beda dengan Timur Timur. Timur Timur itu bukan jajahan Belanda, tapi jajahan Portugis. Lalu Timur Timur bergabung dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka tahun 1975. Beda. Yang jajahan Belanda itu Nusa Tenggara Timur. Makanya Nusa Tenggara Timur itu bagian dari Indonesia mutlak. Ya, rakyat Reblok harus paham ini. Nah, kalau mengenai perjanjian Helsinki, itu hanya soal perdamaian antara GAM dengan Indonesia. Lagian ngapain Indonesia mau mengadakan perdamaian dengan GAM? Ya, itu kan gerakan kriminal. Harusnya ditumpas, jangan dikasih napas. Ya, perjanjian Helsinki itu tahun 2004. Ya, jadi rakyat Aceh itu harus paham. Mereka tidak bisa memisahkan diri dari Indonesia. Begitu. Paham kalian? NKRI tetap harga mati. Persoalan ketidakadilan sosial atau ekonomi yang dialami rakyat Aceh, ya tidak bisa serta-merta lalu minta memisahkan diri. Nggak bisa. Ini hukum di dunia selama bumi ada. Peci merah Aiki. Oke ya, sekarang kita luruskan satu-satu. Pertama, dia mengatakan Sultan Aceh menyerah kepada Belanda pada tahun 1905. Aku cek sumber sejarahnya yang tercatat Sultan Muhammad Daud Shah itu menyerah kepada Belanda itu pada tanggal 10 Januari 1903. Jadi untuk bagian tahunnya ini perlu diluruskan ya. Kemudian ada pernyataan bahwa semua kerajaan yang pernah dijajah Belanda atau kalah perang melawan Belanda gitu ya otomatis menjadi bagian dari NKRI. Nah, bagian ini juga jangan dibuat sesederhana itu atuh Kang. Belanda adalah kekuatan kolonial sebelum Republik Indonesia berdiri. Sedangkan Indonesia ya
memproklamasikan kemerdekaannya teh pada tahun 1945. Jadi sejarah hubungan suatu wilayah dengan Belanda tidak otomatis bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan bagaimana wilayah itu menjadi bagian dari Indonesia, tukang. Setiap wilayah punya proses sejarahnya masing-masing. Kemudian soal Timur Timur nih ya, di video tadi dikatakan Timur Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1975. Ini juga perlu diluruskan, Timur Timur sebelumnya berada di bawah administrasi Portugal, Kang. Pada tahun 1975 terjadi perubahan politik dan konflik. Kemudian Indonesia melakukan invasi. Indonesia teh kemudian menjadikan Timur Timur sebagai provinsi pada tahun 1976. Jadi mengatakan begitu saja bahwa Timur Timur bergabung dengan Indonesia tahun 1975 tidak menggambarkan keseluruhan proses sejarahnya. Sekarang kita masuk ke perjanjian Helsinki. Di video tadi sebut tahun 2004. Padahal Kang, MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM ditandatangani pada 15 Agustus 2005 bukan 2004. Dan isinya juga tidak cuma soal perdamaian dengan GAM aja, ada banyak hal Kang yang diatur di dalamnya, termasuk pemerintahan Aceh, partisipasi politik, reintegrasi, keamanan, dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita membicarakan sejarah Aceh, menurut aku sih ya harus membedakan antara fakta, pendapat, dan kesimpulan. Aceh sekarang memang bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan yang sedang aku perdebatkan, Kang. Aku juga nggak sedang mengatakan Aceh harus merdeka. Aku nggak sedang membela pemerintah, dan aku juga nggak sedang membela GAM. Aku mah ya cuma mau meluruskan informasi yang menurut sumber yang aku cek memang perlu diluruskan. Karena kalau kita mau masyarakat memahami sejarahnya, bukankah lebih baik kita kasih informasi yang lengkap dan tepat? Boleh Kang punya pendapat, boleh Kang punya sikap, tapi fakta tetap fakta. Kalau ada bagian dari video tadi yang menurut kalian perlu dicek lagi, sok tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama.